Indonesia, negara dengan lebih dari 17.000 pulau, terletak di persimpangan antara dua benua dan dua samudera. Sebagai negara yang terletak di tengah Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran penting dalam hubungan internasional. Halo, namaku Joel. Mari kita belajar bersama. Tahukah kamu apa itu kerjasama Indonesia dalam kancah internasional? Nah, sebelum itu, aku mau tanya dulu nih. Apakah kalian pernah bekerja sama dengan teman sekelas? Misalnya mengerjakan tugas sekolah yang harus diselesaikan secara berkelompok. Dengan bekerja sama kita menjadi mudah mencapai tujuan dan pekerjaan semakin ringan. Dalam kehidupan bernegara kita juga melakukan kerjasama dengan negara-negara lainnya. Istilahnya merupakan kerjasama internasional. Adapun beberapa faktor penyebab mengapa Indonesia bekerja sama dalam kancah internasional. Pertama, karena dapat mempererat hubungan persaudaraan. Melalui HAI, negara-negara dapat saling berkomunikasi, bernegosiasi, dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah global. Kedua, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari segi transaksi dan juga hasil ekspor-impor oleh negara tersebut. Ketiga, memperluas tenaga kerja. Hal ini membuat lapangan pekerjaan menjadi luas dan turunnya angka pengangguran di negara tersebut. Keempat, meningkatkan kemajuan di berbagai bidang. Sebagai contoh, dalam bidang kesehatan. Masih ingatkah kalian dengan pandemi COVID-19? Permasalahan itu menunjukkan betapa pentingnya kerjasama global dalam sektor kesehatan, di mana Indonesia menerima dukungan dari negara-negara seperti China dan Australia dalam distribusi vaksin dan peralatan medis. Selain itu, Indonesia juga bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan vaksin dengan negara-negara besar. Kerjasama ini memastikan bahwa Indonesia dapat memitigasi dampak pandemi dan memperkuat sistem kesehatan nasional untuk masa depan. Kelima, mencegah terjadinya konflik yang dilakukan dengan cara membuat perjanjian bersama dalam organisasi internasional. Contohnya, Indonesia pernah berperan dalam perdamaian dunia, yaitu 1. Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik Thailand dan Kamboja terkait wilayah perbatasan. 2. Indonesia melakukan Jakarta Informal Meeting JAI untuk menyelesaikan konflik perang Indochina. 3. Mengirimkan pasukan penjaga perdamaian PBB, yaitu misi Garuda ke negara yang dilanda konflik. Dan yang keenam, untuk memenuhi kebutuhan negara. Umumnya, kondisi di suatu negara berbeda-beda, serta kondisi iklim ini membuat beberapa negara kesulitan untuk melengkapi kebutuhan negaranya. Misalkan, panen bahan pangan dari hasil bumi dan hasil laut. Sebagai contoh, seperti negara Indonesia yang merupakan negara agraris. Indonesia tentu memiliki cadangan bahan pokok beras yang lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memiliki lahan untuk bertani, seperti kebanyakan negara di Eropa. Nah, kalian semua jadi lebih paham kan bahwa ternyata kerjasama internasional ini adalah suatu hubungan relationship yang terjalin dengan negara lain, mempunyai tujuan dan harapan yang sama untuk menuju kesejahteraan, serta keuntungan untuk negara itu sendiri dan warga negaranya. Sehingga, hubungan internasional ini memiliki dampak sangat penting bagi kemajuan negara. Ibaratnya jika negara kita menutup diri dari kerjasama ini, mungkin kamu tidak bisa memegang handphone ataupun laptop untuk menonton video saat ini. Selanjutnya, beberapa bentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh beberapa negara. Yang pertama, kerjasama internasional bilateral. Kerjasama internasional bilateral adalah kerjasama yang terjalin oleh dua negara dan bersifat mutualisme saling menguntungkan. Berikut contoh dari kerjasama internasional bilateral. 1. Indonesia kerjasama dengan Asia Pasifik yang membentuk perjanjian ekonomi dan perdagangan yang dilakukan Asia Pasifik,
yang dimana negara lain ikut terlibat. Dan yang kedua, kerjasama yang dilakukan dengan Arab Saudi yang berkaitan dengan ibadah haji untuk umat muslim. Yang kedua, kerjasama multilateral. Kerjasama ini merupakan kerjasama yang dijalin oleh banyak negara dan tidak ada batasan mengenai kawasan ataupun wilayah sekalipun. Berikut contoh kerjasama internasional multilateral yaitu yang pertama, North American Free Trade Agreement atau NAFTA. Yang kedua, Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC. Dan yang ketiga, United Nations atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, kerjasama regional. Kerjasama regional yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara di dalam satu wilayah. Contoh dari kerjasama regional, yang pertama yaitu Association of Southeast Asian Nations ASEAN. Yang kedua, Asia Pacific Economic Cooperation APEC. Dan yang ketiga, European Union atau Uni Eropa. Itulah penjelasan mengenai kerjasama internasional berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi.